Perkenalkan, nama saya Jeremy Edward Wijaya, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pemodelan dari truk yang kami buat. Jadi di sini jika kita jalankan, nah maka truk di sini bisa kita lihat modelnya, dia akan berputar terus-menerus di bagian UI depannya. Nah, kita akan berhentikan dulu supaya kita bisa melihat permodelan truk yang paling jelas. Nah, ini ya. Coba kita bawa ke atas. Nah, yang pertama kita ada prosedur spion. Jadi prosedur spion sendiri ini untuk mengenerate spion yang ada di sini. Spion yang ada di truknya. Lalu ada lagi prosedur dekor. Dekor itu untuk mengenerate bagian yang di depan ini, yang abu-abu depan ini. Lalu ada juga prosedur pagar. Pagar ini untuk mengenerate bagian kotak-kotak ini yang kecil-kecil, seperti tiang-tiang kecil ini, tapi yang khusus box depan saja. Nah, lalu juga ada pagar 1, sifatnya seperti prosedur pagar, tapi dia mengenerate pagar yang bagian belakang. Lalu satu lagi ada prosedur roda. Roda ini untuk mengenerate roda yang dipakai dalam truk ini. Nah, prosedur yang tadi sudah saya sebutkan itu akan dimasukkan ke dalam truk, ke dalam prosedur truk. Nah, yang mana nanti truknya jadinya akan jadi seperti ini. Di sini ada lampunya, ada lampu rating, ada lampu utama. Ini sebenarnya ada kaca, tetapi entah kenapa di dalam ketika di play di dalam game ini tidak bisa di generate. Padahal jika di project yang lain sudah bisa di generate, tetapi di sini tidak bisa. Lalu di sini ada penyangganya berwarna oranye, dan di belakang sebenarnya ada lampu rem. Coba kita putar lagi. Nah, di sini ya. Jika kita lihat di belakangnya, di sini ada penyambungnya, dan di sini ada lampu remnya sama lampu rating. Nah, ini jika kita jalankan seperti ini kurang lebihnya. Nah, sebelum kita jalankan, di sini ada UI-nya. Jadi saya membangun UI di sini. Truknya ini nanti dipanggil ke display. Prosedur truk tadi dipanggil ke display, dimasukkan ke dalam bagian else. Jika tadi belum kita start, maka akan dimasukkan ke dalam else. Nah, truknya akan di-generate dan dia akan berotasi sesuai sudut A, yaitu dengan berdasarkan sumbu Y. Nah, kemudian truknya itu juga itu akan dibawa ke prosedur draw. Nah, setelah itu untuk mengenerate UI-nya, di sini ada jika misalkan ini jika start adalah true, tapi jika startnya belum true bagaimana? Coba kita jalankan kembali. Nah, di sini ada tulisan truck game dan press G to start. Ya, kita menggunakan prosedur draw stroke text dan draw stroke text 2 yang nanti akan dijelaskan. Ini untuk mengenerate UI-nya. Ini ada posisinya juga di sini. Lalu nanti ketika ini sudah dijalankan, di sini ada UI-nya juga. Ada sebuah, ini sebenarnya glued solid cube. Lalu di sini ada tulisan left A, right D, main menu M, time-nya 36 dan skornya sekian. Nah, itu kita dapatkan ketika start-nya adalah true, maka nanti dia akan draw stroke text 3, left A, right D, dan main menu. Lalu draw stroke text 3 juga time dengan posisinya sebagai berikut. Nah, di sini ada untuk mengenerate time-nya dari sini sampai sini. Lalu juga ada ini menampilkan skor. Jadi misalkan kita masuk gerbang ini 20 menjadi 30, masuk lagi nanti menjadi 40. Ya, begitu seterusnya. Yaitu untuk UI-nya. Oh ya, untuk bagian oranye ini itu ada di sini, yaitu menggunakan GL Push Matrix, lalu dia menggunakan Glued Solid Cube 1.
Ya, itu penjelasan dari saya mengenai truk dan UI-nya. Perkenalkan, nama saya Christopher Dito. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi ini gerbang tol dengan fungsi Shohid Minar ENV ini. Nah, pertama, fungsi gerbang tol ini berfungsi untuk membuat semacam gerbang tol yang berada di tengah jalan. Nah, posisi gerbang tol ini bisa acak, misalnya berada di, tidak hanya berada di satu jalur, jadi bisa acak di jalur kiri atau kanan. Nah, contohnya mari kita lihat. Nah, ini gerbang tolnya ini. Jadi tidak hanya berada di satu jalur, tapi tersebar di kiri kanan jalan. Nah, di fungsi gerbang tol ini juga ada semacam pendeteksi. Jadi untuk mendeteksi apakah truknya ini melewati gerbang tol atau tidak, yaitu pada fungsi ini. Ya, ini jika posisi truknya ini melewati tengah-tengah pilar ini yang berwarna kuning ini, berada melewati tengah ini, maka skornya ini akan bertambah 10. Nah, misalnya seperti ini. Jika melewati tengah-tengah ini, nah maka skornya akan bertambah 10. Tapi jika tidak akan bertambah. Fungsi yang kedua itu fungsi Shohid. Nah, ini Shohid Minar ENV ini. Nah, Shohid Minar ENV ini untuk memunculkan patung ini yang berada di sebelah kiri kanan jalan ini. Yang ini, nah itu. Jadi berada di kiri kanan di antara gedung-gedung. Nah, fungsi Shohid Minar ENV ini sebenarnya tugasnya untuk memanggil ini. Fungsi draw Shohid Minar ini. Nah, draw Shohid Minar ini untuk mendefinisikan patung ini. Jadi fungsi Shohid Minar ENV ini hanya untuk memunculkan saja. Memunculkan draw Shohid Minar ini sebagai environment di game ini. Nah, draw Shohid Minar ini berada di atas. Nah, ini draw Shohid Minar ini. Jadi dia membuat semacam patung yang terdiri dari banyak persegi panjang itu berjajar-jajar gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Rahman. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prosedur environment di sini. Prosedur environment ini digunakan untuk membuat environment atau lingkungan yang ada di sekitar truk, di antaranya adalah jalan ataupun rumah-rumah. Di sini terdapat suatu program untuk membuat jalan rayanya ini, membuat jalan ini. Dan juga terdapat pemanggilan beberapa prosedur, diantaranya adalah markline 2 yang digunakan untuk membuat marka jalan. Bisa dilihat untuk kode dari markline dan markline 2-nya. Markline digunakan untuk membuat marka jalan yang di tengah ini, yang tidak putus-putus. Sedangkan untuk markline 2 digunakan untuk membuat garis marka jalan yang putus-putus yang ada di samping ini, di samping markline ini. Kemudian juga di dalam prosedur environment juga terdapat procedural generation untuk generate dari prosedur house atau prosedur untuk membuat bangunan-bangunan yang ada di samping jalan ini, mana dia akan membuat looping atau perulangan agar bangunan-bangunan ini itu tetap muncul saat truk berjalan. Jadi truk jalan, maka bangunan juga terus-terusan akan muncul sepanjang jalan ini. Kemudian untuk
Selanjutnya untuk menampilkan prosedur environment tadi seperti jalan-jalan ataupun program-program yang ada di samping jalan itu, maka void environment ini akan dipanggil di dalam prosedur draw yang digunakan untuk menampilkan semua environment agar muncul di layar. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa prosedur, yaitu draw stroke text. Jadi draw stroke text ini adalah digunakan untuk menampilkan tulisan display pada UI program TurboStroke ini. Jadi di sini ada prosedur void draw stroke text dengan parameter karakter str, integer x, integer y, dan integer z. Nah, di sini ada karakter C yang merepresentasikan karakter str ini. Lalu di sini ada GL push matrix. GL push matrix yaitu digunakan untuk mempush current matrix. Lalu setelah itu ada GL translate F yang digunakan untuk mentranslasi current matrix yang tadi di-push tadi dengan parameter koordinat ini x-1, y tambah 8, dan z. Lalu di sini ada GL scale F digunakan untuk main scaling matrix tadi menggunakan koordinat ini juga. Di sini ada koordinat, ada parameter koordinatnya ini x, y, z sebenarnya. Lalu di sini ada for CSTR, di sini ada c tidak sama dengan 0, tidak sama dengan maksudnya tidak sama dengan 0. Lalu di sini ada, lalu setelah itu di tambah 1, c tambah 1. Dalam for ini ada good stroke character yang digunakan untuk menuliskan karakter pada display pada UI. Di sini menggunakan good stroke Roman. Ada dua jenis good stroke, yaitu good stroke Roman dan good stroke mono, tapi yang digunakan good stroke Roman aja. Ada dengan parameter C yang tadi, karakter C. Lalu setelah itu di pop lagi. Jadi di sini ada GL pop, ada GL push matrix, di sini ada GL pop, selalu gitu. Ketika ada push matrix, dia akan pop matrix gitu. Lalu selanjutnya ada void draw stroke text 2. Di sini sama juga, persis sama dengan draw stroke. Yang membedakan adalah pada GL translate F dan GL scale F. Karena dia koordinatnya berbeda, x, y, nya berbeda, tapi selebihnya sama. Lalu juga ada stroke text 3 sama juga persis, yang membedakan hanya GL translate F-nya dan GL scale F-nya. Lalu setelah itu ada void draw stroke char. Nah, di sini dia menggunakan char C. Tadi kan dia pakai pointer, ini enggak, char C. Lalu dia yang membedakan ini pakai in, dia pakai float x, float y, float z. Tapi konsepnya sama, tetap juga dia di GL push matrix dulu, lalu di GL translate F, di sini ada koordinatnya juga sama, GL scale F juga ada koordinatnya, lalu juga dipakai good stroke karakter, juga pakai good stroke Roman dan C, lalu di pop lagi GL pop matrix. Nanti semua prosedur ini akan dipakai di void static void display void. Di sini nih. Nah, di sini ada draw stroke text 3, di sini ada left, A, right, D, main menu. Nanti dia tulisannya ada ketika di program nanti tulisannya akan muncul di sini. Tulisan inilah yang akan muncul. Di sini ada draw stroke text 3, ada time, di sini. Lalu ada draw stroke char tadi yang di atas tadi, draw stroke char. Ini jika sudah lebih dari 1 digit, lalu di sini ada menampilkan skor juga. Draw stroke text 3. Dan skor 2, 3, 0, dan seterusnya. Dan tulisannya nanti akan ditampilkan di dalam program. Mari kita coba run untuk melihat apakah line-line kode ini sudah dapat diimplementasikan di dalam program. Ya, di sini kita run. Ya, di sini sesuai. Di sini ada press G to start, di sini press G to start, track game. Ini kalau kita rubah, tulisannya juga akan berubah. Nah, lalu kalau kita pencet G, ini sebenarnya ada lagunya, cuman berisik. G, di sini ada, bisa dilihat tulisan di atas ini ada left A, right D, main menu M. Nah, inilah tulisan-tulisan yang diimplementasikan, hasil implementasi dari prosedur draw stroke text ini pada UI dari program Tools ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.